mengawali doa sebelum tempat asrama ini ditempati oleh para santri putri. Mudah-mudahan santri yang bertempat tinggal di asrama ini senantiasa mendapat barokah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, bahwa kalau kita ingin bahagia di dunia, permasalahan hidup akan kecil, apapun yang kita alami akan tidak bermasalah di hati dan di fisik kita, dengan catatan kita melakukan beberapa hal, dan hal ini adalah merupakan dasar pokok kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Pertama, kita harus tahu diri bahwa kita terlahir dari bapak dan ibu, sehingga dasar pertama kita hidup adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini dasar anak, adalah pijakan awal kita hidup di dunia, adalah berbakti kepada bapak dan ibunya. Paling tidak habis sholat, jangan pernah kita lupa mendoakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan, ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasihan kepada kami saat kecil. Ini mendasari. Makanya kalau orang sumpah cari rezeki susah atau cari duit tidak pernah dapat karena nyarinya di dalam kamar kan tidak dapat. Coba carinya ke Denpasar kemana kan pasti dapat, insya Allah. Nah, begitu kita berupaya mencari rezeki, kerja dan sebagainya tanpa didasari berbakti kepada orang tua, dan lagi habis sholat tidak pernah mendoakan orang tua, dapat rezeki tapi tidak berkah. Banyak uangnya tapi cepat habis. Uangnya banyak tidak cepat habis, tapi anak mencret opname di rumah sakit, sehingga terus perputaran ini akan menjadi penyebab anak sehat tidak mencret, uang banyak, rezeki lancar, istri minggat, bingung juga akhirnya. Makanya kalau kita ingin bahagia dalam pola kehidupan ini, kita pertama mendoakan orang tua di habis sholat. Kemudian kita ngerti dari orang tua ini, berangkat kita cari pengertian. Kita tahu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bapak dan ibu ini lewat siapa? Baru masuk ke lewat guru. Nah, dari guru ini juga kita doakan. Setelah orang tuanya, doakan gurunya. Kita mohonkan kepada Allah. Nanti kalau yang tidak tahu caranya mendoakan gurunya, minta nanti tak catat. Ada itu doanya memohonkan, Allahumma gfir lana lima syaikhina waliman allamana. Ya Allah, ampuni kami, ampuni guru-guru kami, ampuni orang yang mengajarkan satu alif kepada kami, dan seterusnya. Dimintakan ampun. Nah, kalau sudah orang tua, keramat pertama baru menuju kepada penunjuk jalan ini enak. Ini sudah standar. Apakah itu cukup? Tidak. Kita berislam menjadi Islam yang baik, ngerti akhlak juga lewat siapa? Memang ada guru, tapi guru ini tentunya sambung kepada Rasulullah. Nah, dari guru tidak mandek. Makanya orang cari guru jangan sampai salah. Salah tidak nyambung kepada Rasulullah, nyambungnya adalah kepada Dajjal. Nah, ini takutnya. Pinter beragama salah sambung, nanti di pinggir jalan dalile wong, oh salah, haram itu, oh keliru, kafir sampean,
oh murtad, cuman muter-muter begitu karena ke atas tidak nyambung. Begitu kita tidak harus bangga dengan punya guru, harus juga sambungan kepada Rasulullah. Sambungan ke Rasulullah, kita harus ahli solawat, senang baca solawat. Kayak tadi solawat naria, solawat munjiat, solawat tibbil kulub, tinggal pilih aja salah satu, rutinkan, istiqomahkan, diajak, dibiasakan, kita baca terus solawat. Prakteknya dari solawat, Rasulullah itu cinta kepada hubul fuqara wal masakin. Rasulullah ini cinta kepada orang fakir, cinta kepada orang miskin. Caranya, sikap Rasulullah mencintai orang tidak punya, dadi wong ojo pelit-pelit. Ke bapaknya bagus, ke ibunya bagus, ke gurunya bagus, tapi melihat orang miskin tidak ada rasa iba. Melihat orang tidak punya, tidak ada rasa kasihan, ini sama dengan tidak cinta kepada Rasulullah. Mandek dia di sana. Karena apa? Karena orang kalau cinta kepada Rasulullah tidak sekedar bersolawat. Rasulullah ini kalau ada orang miskin, anaknya nangis, langsung datang dirangkul, ditolong. Nah kita umatnya begitu. Jangan mentang-mentang, itu belum sempurna. Apakah dengan Rasulullah, dengan orang tua, dengan guru, dengan Rasulullah sudah cukup? Belum juga. Harus ada cinta kepada Allah. Ini pokok. Kalau dari atas, dari Allah, Rasulullah, kita tahu kebaikan guru, baru ke orang tua, sekarang Allah. Kalau sholawat sudah biasa. Bagaimana kita menunaikan kewajiban kepada Allah? Sholat. Yang terjadi di masyarakat adalah orang malas sholat. Padahal sholat ini kalau ibarat kopi adalah gelasnya. Sampean sudah bikin 30 ceret kopi, dituangkan, kalau tidak ada gelasnya tidak masuk. Karena apa? Pokok dari permasalahannya adalah tempatnya. Sholat ini tempatnya. Nah kalau kita kaji, tadi kita petik, orang tidak sholat subuh, ini tidak sholat subuh satu kali, akan dimasukkan ke neraka selama 60.000 tahun hitungan bumi. Sholat subuh satu kali, ini kan berat. Orang yang tidak sholat subuh satu kali akan dimasukkan ke neraka selama 60.000 tahun hitungan dunia ini. Ini kalau 2 kali, kalau dilanjutkan 3 kali, kalau terus bersambung sampai 4 kali dan seterusnya 1 tahun, karek ngitung apes kita. Nah, ini sholat subuh satu kali tidak kita kerjakan, akan dicemplungke ke neraka 60.000 tahun hitungan dunia. Ini hati-hati kita. Nah ini kita sholat ini kita yakini, kita imani untuk kita praktekkan. Karena apa? Kadang-kadang kita sholat ini kan 5 menit cuma maksimal. Wis tanpa wiritan bisa sambil jalan, sambil jualan, sambil naik sepeda. Sholat ini cuma 5 menit. 5 menit kali 5 berapa? 25 menit. Kita sholat sehari semalam cuma 25 menit. Kita dikasih waktu 24 jam. Kan tidak ada 1 jam. Ini kan enak. Cuma 25 menit kita diminta oleh Allah dari 24 jam. Ini sholat subuh satu. Yang kedua, kalau kita tidak sholat zuhur satu kali, ini dosanya sama dengan kita membunuh 1000 umat Islam satu kali. Kita zuhur rasa-rasa nggak sholat, ini sama dosanya dengan membunuh umat Islam 1000 orang. Dosanya sholatnya paling berat. Cuman orang-orang kita ini menganggap enteng, ringan. Makanya yang paling ringan itu di dunia adalah meninggalkan sholat. Saya ngerokok, aku saya ngerokok, ada ngerokok.
wis komati salse aku tak ngopi karek separuh. Wis assalamualaikum astagfirullahaladzim. Oh durung tek saiki saya kurang didik. Ngobrol lagi. Sudah ngobrol masuk asar, ye ketinggalan. Enteng. Sangat sederhana pemikiran kita, padahal meninggalkan sholat duhur 1 kali sama dengan membunuh orang Islam 1000. Nah coba dihubungkan dengan tadi. Kalau terus-terusan 1 kali, 2 kali 2000, nah kalau 10 hari berarti berapa tuh? 10.000 kita bunuh. Gak usah tadi Michael Gorbachev atau Stalin yang membunuh orang-orang komunis, tidak usah. Kita nggak sholat 10 hari, berapa orang sudah kita bunuh karena keseimbangan dosanya. Ini beratnya. Nah kenapa saya katakan begitu? Biar kita ini ada pemikiran, biar kita ada kesadaran internal untuk berbakti kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana kalau kita tidak sholat maghrib wa asar? Kalau orang tidak sholat asar 1 kali, dosanya sama dengan merobohkan Ka'bah. Coba, orang di dunia ini siapa yang berani merobohkan Ka'bah? Amerika yang super power dan berani, karena akan dikeroyok umat Islam sedunia. Tapi ada yang dosanya sama dengan merobohkan Ka'bah, orang yang enggak sholat asar. Coba, andai kata nampak dosa enggak sholat asar ditampakkan, mungkin mesti nuklir sampai Amerika. Kenapa? Dosanya sama persis dengan hendak merobohkan Ka'bah, saking beratnya. Nah ini supaya jadi renungan kita, semacam kontemplasi, mawas diri kita agar ibadah itu penting. Kemudian kalau kita meninggalkan sholat maghrib 1 kali, dosanya sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. Siapa yang pernah berzina dengan ibunya? Kan tidak akan pernah. Tapi dosanya orang tidak sholat maghrib sama dengan orang anak laki-laki berzina dengan ibunya. Ini dosanya. Nah, hati-hati. Jangan kita gampang menghina orang. Oh sampean berzina, sampean masuk hotel, sampean masuk puskesmas Batu Karo. Tidak perlu. Kita tidak sholat maghrib aja, dosanya sama dengan tidur dan berbuat titik-titik dengan orang tuanya sendiri. Nah ini beratnya. Nah kalau kesadaran kita tingkatkan dengan keimanan, mestinya kerja apapun tidak pernah meninggalkan dan menanggalkan sholat. Pasti kita berupaya. Gak perlu wiritan. Wiritan kesuwen nanti ketinggalan. Sambil jalan ke tempat kerja sambil macul Allahumma tak sholli tak sholatan tak, insya Allah gak mari-mari, karena tidak pada tempatnya. Nah ini. Kemudian yang terakhir, sholat isya. Orang yang meninggalkan sholat isya tidak akan diridhoi oleh Allah. Tatkala dia makan, makanan itu tidak diridhoi Allah, biar hasilnya sendiri, biar pekerjaannya sendiri, dan dia diam di bumi tidak diridhoi Allah. Makanya kata Kiai Fadul waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, orang tidak sholat ini tidak dijamin oleh Allah. Mau mati terserah, mau hidup terserah, mau jatuh dari mobil terserah, mau kecemplung sumur terserah, nggak ada jaminan. Nah ini hati-hati. Makanya orang meninggalkan sholat isya tidak diridhoi oleh Allah, yang dimakan, yang diminum, dan semuanya tidak mendapat ridho dari Allah. Kesimpulan dari ini bahwa sholat adalah pokok. Makanya dikatakan sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kita beragama, pinter, menguasai kitab, cerdas, tapi tidak sholat, nggak ada artinya di sisi Allah. Naik haji 2000 kali, nggak sholat, nggak ada artinya.
puasa 1000 kali, enggak, sholat tidak ada artinya. Zakat di mana-mana dikasihkan kepada orang, tapi tidak sholat, tidak ada artinya. Karena apa? Di alam kubur yang pertama kali ditanya oleh malaikat, karena dia ditugas oleh Allah adalah tentang sholat. Kalau sholat di alam kubur ini tepat, ini bagus, akan selamat ke perjalanan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bersama menjadi manusia sholat yang selalu menegakkan ibadah karena Allah dan untuk Allah. Dan mudah-mudahan kita ditakdir menjadi orang yang ahli sholat dari saat ini sampai nanti, sampai menjelang kita mati dan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.